Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Demoki Pratama, NIM 039 dari Keperawatan 5B. Di sini saya akan membuat video tentang teknik relaksasi napas dalam. Teknik relaksasi merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang digunakan dalam penata laksanaan nyeri. Relaksasi merupakan suatu tindakan untuk membebaskan mental maupun fisik dari ketegangan dan stres sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas napas abdomen dengan frekuensi yang lambat dan berirama. Tujuan teknik relaksasi napas dalam. Tujuan dari teknik relaksasi napas dalam yaitu untuk meningkatkan ventilasi alveoli, meningkatkan efisiensi batuk, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, dan mengurangi tingkat stres baik itu stres fisik maupun emosional, sehingga dapat menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh individu. Jadi, teknik relaksasi napas dalam dapat dilakukan dengan posisi terlentang atau duduk. Jadi, kali ini saya akan mempraktikkan pada pasien yang duduk. Sebelumnya, kita melakukan teknik relaksasi, pastikan pasien dalam keadaan yang rileks agar terapi bisa berjalan dengan baik dan bisa anjurkan pasien meletakkan tangan di dada dan tangan satunya lagi diletakkan di iga di bagian diafragma. Kemudian anjurkan pasien menarik napas dengan mulut yang tertutup. Kemudian napas ditahan di diafragma selama 1-2 detik dan dihembuskan melalui mulut dengan cara meniupnya. Bisa diulang 1-3 kali dalam sekali latihan. Sekian video latihan teknik relaksasi napas dalam yang dapat saya praktikkan. Selanjutnya, saya akan melakukan tindakan latihan asertif. Latihan asertif adalah tindakan untuk mengungkapkan perasaan marah, meminta ataupun menolak dengan perilaku yang tidak sopan, atau dengan kata-kata yang tidak menyakiti fisik atau psikologis orang lain. Latihan asertif bertujuan untuk melatih seseorang agar berinteraksi dengan orang lain dengan mengungkapkan perasaan dengan sopan dan baik dan kata-kata yang baik tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan bagi lawan bicaranya. Latihan asertif ini untuk mengurangi stres dan kecemasan penderita akibat perilaku yang tidak adil dari lingkungan. Jadi, perilaku itu bisa menimbulkan kemarahan atau kecemasan, sehingga pelaku yang mendapat latihan asertif dapat berperilaku yang tidak baik terhadap lingkungannya, tanpa harus menyakiti siapapun. Jadi, kali ini saya akan melatih pelatihan asertif atau latihan mengontrol emosi dengan kata-kata yang sopan yang tidak menyakiti fisik atau psikologis seseorang. Biasanya pasien-pasien yang kita lakukan tindakan asertif adalah pasien yang mengalami gangguan psikologis atau pasien dengan tekanan jiwa atau pada lingkungan pasien tidak nyaman. Biasanya pasien akan mengalami kemarahan, muka yang tajam, tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Jadi latihannya dengan latihan asertif. Yang pertama, seperti biasa, saya akan menanyakan identitas pasien. Kalau sudah benar, lakukan kontrak bahwa kita akan melakukan latihan asertif. Kemudian tanyakan pada pasien apa yang membuat dia marah. Selamat pagi adik, bisa saya tahu apa yang membuat adik marah? Tidak punya uang. Kalau adik marah, meluapkan kemarahannya dengan cara gimana ya? Jadi biasanya pasien dengan asertif biasanya marah-marah, mengamuk, melukai seseorang atau bisa melukai fisiknya sendiri. Kemudian saya akan mengajarkan cara melakukan latihan asertif. Jika adik marah, adik bisa memukul benda yang tidak sakit seperti bantal. Jadi adik bisa mengeluarkan rasa marah adik ke bantal tersebut. Kemudian jika adik merasa tidak suka dengan seseorang, adik bisa mengeluarkan kata-kata yang sopan seperti ini ya. Mohon maaf ya Pak, saya tidak suka dengan perilaku Bapak. Jadi mohon jangan dekati saya agar saya tidak meluapkan kemarahan saya kepada Bapak. Seperti itu ya. Jadi tindakan seperti itu bisa kita latih terus-menerus agar emosi pasien bisa kembali normal atau bisa terkontrol. Sekian video latihan asertif yang dapat saya praktikkan, semoga bermanfaat.